Kali ini kita akan mempelajari Google Form untuk membuat survei dan ujian, serta manfaat lain dari Google Form. Silahkan mengikuti. Untuk hiburan nih, baiklah Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung lagi Bapak Ibu. Kita di hari kedua ini masuk materi yang ke berapa ya? Kemarin udah 2, materi kelima berarti hari ini mengenai Google Form. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah cukup familiar dengan Google Form atau Google Formulir ini karena sering mengisi data, survei ataupun ikut pelatihan ini juga kita ngisi Google Form dulu kan Bapak Ibu. Nah, kita akan explore lebih jauh bagaimana penggunaan Google Form ini untuk pembuatan soal, ujian, dan juga untuk melakukan survei gitu. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi apa itu Google Form Bapak Ibu? Google Form adalah layanan dari Google yang memungkinkan Anda untuk membuat survei katanya. Membuat survei, tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini merupakan pengertian mengenai Google Form. Lalu, bagaimana sih cara mengakses Google Form ini Bapak Ibu? Pertama ada beberapa cara. Yang pertama dari address bar, tinggal diketik aja forms.google.com, ini melalui address bar. Lalu juga bisa dari Drive, saya tunjukkan langsung ya Bapak Ibu. Kalau dari Google Form, dari address bar kita klik form.google.com yang ini, maka dia nanti akan diarahkan ke jendela atau halaman Google Form. Di sini ada template-template yang disediakan langsung oleh Google ataupun mau buat baru nih, klik yang ini kosong. Itu kalau misalkan kita dari address bar. Lalu kalau misalkan kita males ketik-ketik dari address bar, kita bisa dari Gmail. Ini Gmail Bapak Ibu atau email belajar.id-nya. Di sini ada aplikasi Google. Di sini nih ada nih, kita cari Google Formulir yang ini. Selain dari Gmail yang merupakan induk dari segala aplikasi yang ada di Google Workspace for Education, bisa juga dari google.com, sama seperti tadi di aplikasi Google dicari Google Formulir mana ya tadi? Nih ya Bapak Ibu, ini juga bisa dari sini. Lalu ada satu lagi Bapak Ibu dari Google Drive. Ini Google Drive Bapak Ibu yang kemarin kita bahas. Dia bisa juga dibuat dari sini nih, ada plus baru ya, Bapak Ibu klik lalu cari Google Formulir. Itu bagaimana cara mengakses alamat dari Google Formulir. Nah, hari ini kita akan membahas 2 hal. Yang pertama bagaimana membuat soal dari Google Formulir, dan yang kedua adalah melakukan survei dengan Google Formulir. Nah, untuk membuat kuis nih bisa juga melalui Google Classroom. Caranya bagaimana? Ini contohnya ya. Kita buka kelas saya yang kosong sebagai kelas contoh di sini. Nah, ini kelas Google Classroom yang Bapak Ibu miliki misalkan ya. Mau buat kuis, dia nanti langsung masuk ke tugas kelas yang ada di Google Classroom. Tidak perlu kita input lagi, kita masukkan lagi, tidak perlu. Jadi kalau misalkan mau buat kuis, mau buat soal yang diperuntukkan untuk Google Classroom, bisa langsung dari Classroom sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu klik buat, lalu pilih nih tugas kuis yang di bagian 2, tugas kuis. Maka dia akan membuat tampilan baru nih, Bapak Ibu klikkan. Ulangan, misalkan namanya ya, UH1 gitu. Lalu petunjuknya opsional, mau diisi atau tidak, petunjuk-petunjuk boleh Bapak Ibu isi. Nah, kemudian Bapak Ibu klik ini nih, blank quiz atau tampilan form yang kosong ya. Nah, ini merupakan tampilan utama pada saat Bapak Ibu ingin membuat penilaian melalui Google Form. Diketikkan terlebih dahulu judul formnya apa, misalkan ulangan harian 1, kemudian deskripsi formulirnya boleh tambahkan, silakan anak-anak kerjakan ulangan harian ini boleh petunjuknya. Lalu di sini kita akan mencoba yang pertama di Google Form ini kita buat dulu nih identitas dari siswa-siswi kita nih. Kalau mereka mau kerjakan ulangan, yang pertama mereka lakukan adalah mengisi identitasnya. Bapak Ibu tuliskan di sini
nama siswa ya, misalkan nih. Lalu ketika Bapak Ibu membuat nama siswa, di sini diganti menjadi jawaban singkat. Nah, setelah jawaban singkat Bapak Ibu, yang ini tidak perlu diklik karena ini bukan pertanyaan, karena hanya mengisi nama. Yang di sini nih, jangan lupa nih, diklik wajib isi. Nah, jadi kalau misalkan anak peserta didik kita lupa mengisi ini, maka dia tidak bisa menuju ke halaman berikutnya atau mensubmit atau mengirim form ini Bapak Ibu. Jadi harus diisi ini, wajib isi. Ini yang pertama, kita buat dulu nama siswa. Lalu untuk menambahkan pertanyaan baru, Bapak Ibu klik yang ini nih, plus tanda positif di sebelah kanan, Bapak Ibu klik. Lalu Bapak Ibu klik ketikan kelas. Nah, misalkan Bapak Ibu guru SMP yang mengajar kelas rangkap ya, kelas 71, 72, 73, Bapak Ibu pilihkan drop down ya. Drop down di sini. Di pilihan yang di segitiga ajaib ini Bapak Ibu pilih drop down untuk menambahkan opsi. Misalkan kelas 7 ya. 71. Lalu 72 dan 73. Nanti siswa-siswi Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu guru IPA mengajar 3 kelas ini, dia memilih satu di antara kelas ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita klik wajib isi. Berarti siswa-siswi kita akan mengisi terlebih dahulu nih untuk meneruskan formulir ini. Setelah selesai membuat ini identitas, nah terserah Bapak Ibu nih, mau langsung plong, langsung satu halaman itu langsung identitas, langsung soalnya, atau bisa juga dipisahkan nih. Mereka jawab identitas dulu, baru klik next lagi atau berikutnya akan baru menjawab soal ujian. Nah, untuk membuat 2 halaman, Bapak Ibu klik ini yang ada kayak sama dengan ini nih. Yang di bawah ini klik tambahkan bagian. Maka nanti ketika siswa-siswi Bapak Ibu mengerjakan ini, kita intip-intip dulu bagaimana tampilannya. Nih, seperti ini nih. Mereka isi dulu namanya, kemudian mereka pilih kelas berapa, baru klik berikutnya, baru nanti akan masuk ke latihan soalnya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang pada bagian soal Bapak Ibu tulis nih, misalkan soalnya tentang pilihan ganda. Silakan pilih deskripsinya, boleh ditambahkan anak-anak, silakan pilih di antara antara pilihan A, B, C atau D ya. Itu opsional untuk pengerti deskripsinya terlebih dahulu. Lalu Bapak Ibu klik tambahkan pertanyaan untuk menambahkan soal tadi. Oke, misalkan di sini kita guru IPA ya, guru IPA SMP. Soalnya misalkan kita buat hewan yang contoh hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah, misalkan gitu ya. Bebas ya Bapak Ibu buat soal. Nah, kita di sini mencontohkan soal pilihan ganda nih Bapak Ibu. Nah, kita opsi nih jawabannya. Ayam. Lalu Bapak Ibu enter aja kalau mau nama opsi. Boleh juga klik di sini. Boleh kan juga tambah di sini. Apalagi nih hewan dengan cara bertelur. Lalu pilihan yang lain, sapi misalkan. Kambing. Lalu misalkan kelinci ya, misalkan kelinci beranak ya. Oke. Nah, setelah klik ini selesai semua memiliki opsi sampai 4 opsi misalkan di sini. Nah, misalkan Bapak Ibu mau tambahkan gambar di opsinya dan juga misalkan mau menambahkan gambar di soal, di sini nih ada kayak foto kayak simbol pemandangan gitu. Bapak Ibu klik di sini kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan gambar. Nah, untuk menambahkan gambarnya Bapak Ibu bisa diunggah dengan mencari di perangkat kita, dari kameranya langsung dibuka, langsung kita foto, atau dari URL, dari foto, dari Google Drive. Nah, ada juga langsung ini nih yang praktis, kita punya Google penelusuran gambar. Jadi, ketika Bapak Ibu ingin menyisipkan gambar pada Google Form, Bapak Ibu tinggal cari nih gambarnya apa. Misalkan gambar ayam ya, ayam.
Nanti dia akan cari nih gambar ayam. Muncul semua gambar ayam, Bapak Ibu pilih mau gambar ayam yang mana. Misalkan yang ini, klik sisipkan di sebelah kanan. Maka nanti dia akan muncul di Google Form Bapak Ibu. Nah, itu caranya jika Bapak Ibu ingin menyisipkan gambar di soal. Kalau mau di rata kiri kan boleh, diletakkan di tengah boleh, sebelah kanan. Mau diubah juga bisa dari sini langsung Bapak Ibu. Mau ditambahkan teks bisa, mau dihapus juga bisa. Ini misalkan kita hapus ya. Lalu misalkan di opsinya, di pilihan gandanya juga nih, mau menambahkan gambar nih. Bagaimana ya caranya? Nih, sebelah kanan tadi juga nih, ada tambahkan gambar. Kita pilih mau cari filenya di mana. Kalau mau cari langsung dari Google di sini, Bapak Ibu, tuliskan kata-katanya, klik insert lagi seperti yang tadi, atau sisipkan. Maka gambarnya akan muncul nih sebelah kanan gitu. Untuk menambahkan atau menyisipkan gambar pada soal di Google Form. Lalu, bagaimana ya cara mengunci jawaban di antara pilihan ganda ini dan menambahkan poinnya bagaimana? Nah, di sini nih Bapak Ibu, ada di bawah ini nih, ada kunci jawaban. Bapak Ibu klik kunci jawaban, lalu Bapak Ibu pilih nih, yang mana ya jawaban yang benar? Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, ayam misalnya jawabannya ya. Maka jawaban yang benar akan ada tanda centangnya di sini. Nih. Jangan lupa menambahkan poinnya. Misalkan ini soal 10 nilainya. Nah, setelah ditambahkan, sudah dipilih jawaban yang benar, Bapak Ibu klik selesai. Nih. Dan jangan lupa tadi, wajib diisinya juga diklik, sehingga soal ini akan menjadi soal wajib yang harus diisi oleh siswa. Kalau dia tidak isi soal ini, maka dia tidak bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, itu untuk contoh soal pilihan ganda. Lalu, misalkan Bapak Ibu ingin membuat contoh soal yang isian singkat nih. Ini contohnya ya. Nah, ini kita pilih, nanti Bapak Ibu pilih jawaban singkat. Kalau misalkan soalnya mau isian jawaban singkat. Apa ya contoh soalnya? Misalkan planet yang paling dekat dengan matahari adalah, kita butuh jawaban singkat dari siswa-siswi kita nih. Nah, tidak ada opsi A, B, C, D seperti yang tadi. Lalu bagaimana sih mengunci jawaban dan juga poin untuk jawaban singkat ini? Kita klik lagi nih, jawab kunci jawaban Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tuliskan nih jawabannya. Karena kemungkinan siswa-siswi kita itu ngetiknya berbagai macam cara ngetik ya, kita buat beberapa opsi untuk pilihan dari jawaban singkat. Nah, pertanyaannya adalah planet yang paling dekat dengan matahari adalah, jawabannya Merkurius. Ada mungkin siswa yang jawab M-nya besar aja. Kita tulis nih, Merkurius. Gitu. Lalu, ada juga mungkin siswa yang jawabnya huruf besar semua. Bapak Ibu tuliskan, Merkurius. Atau ada juga yang jawabannya huruf-hurufnya kecil semua. Klik sini, tulis di sini Merkurius. Begitupun demikian, ketiga-tiganya merupakan jawaban yang benar jika salah satu siswa-siswi kita menulis seperti ini. Nah, lalu jangan lupa nih, klik yang ini nih. Tandai semua jawaban tidak benar lainnya. Kalau misalkan selain yang ini nih, berarti selain 3 ini, maka siswa-siswi kita itu nggak dapat nilai, walaupun dia kelebihan huruf S aja gitu kan, berarti salah. Mereka harus mengetik seperti yang sudah kita buat di kunci jawaban. Lalu masukkan lagi poinnya di ujung 10 misalkan ya. Lalu klik selesai gitu Bapak Ibu. Nanti muncul nih jawaban yang benar, Merkurius. Merkurius yang besar semua, ini M-nya besar aja, lalu yang ini kecil semua. Itu. Klik wajib diisi. Kalau yang ini, kalau misalkan Bapak Ibu ingin hapus, kalau yang ini untuk menduplikasi soalnya. Sekarang kita intip-intip dulu nih, bagaimana ya pekerjaan kita. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau kerja gini boleh nih, sambil intip-intip soalnya gitu ya, pekerjaan kita di preview dulu bagaimana. Nih, misalkan kita masukkan nama siswanya, lalu pilih kelasnya, misalkan gini ya, berikutnya. Oke, nih, nanti tampilan siswa seperti ini, mereka akan jawab soal yang Bapak Ibu buat. Nah, pilih ayam.
Lalu yang ini apa? Mereka dia jawab langsung seperti tadi, langsung klik kirim. Itu Bapak Ibu kita intip-intip dulu. Nah, itu mengenai opsi dua opsi, yaitu jawaban singkat dan pilihan ganda, Bapak Ibu. Lalu misalkan di sini kita tambahkan lagi pertanyaan jenis pilihan yang banyak, atau kan misalkan mau upload file dulu deh, upload file. Nah, Bapak Ibu klik lanjutkan di izin responden mengupload file ke drive Bapak Ibu. Nah, untuk upload file ini Bapak Ibu maksudnya adalah misalkan seperti siswa-siswinya diminta untuk mengupload foto hasil kerjaannya atau seperti apa, itu menggunakan fitur upload file. Nih, pertanyaannya apa buat? Misalkan silakan tambahkan foto pekerjaan rumahmu misalnya ya. Di sini. Tuh. Nah, di sini ada opsi lagi Bapak Ibu agak ke bawah. Ada izinkan hanya jenis file tertentu, misalkan ingin hanya file bentuk PDF, Bapak Ibu klik PDF. Kalau hanya bentuk dokumen, boleh dokumen aja yang dicentang, spreadsheet, ataupun beberapa file, misalkan mau PDF dan juga gambar, boleh, silakan. Seperti kalau misalkan kita mendaftar kegiatan kan, misalkan minta difotokan hasil ininya, apa, boleh dalam bentuk PDF ataupun gambar, boleh Bapak Ibu. Ini disentang sesuai dengan opsi yang Bapak Ibu ingin buat. Lalu jumlah maksimum filenya, mau 1, mau 5, mau 10, mau berapa, silakan Bapak Ibu atur di sini, ada opsinya. Lalu maksimal filenya juga nih, kalau ingin kecil-kecil aja filenya, jangan terlalu gede, boleh cuma 1 MB maksimalnya. Kalau mau bebas, mau 100 MB, boleh Bapak Ibu, silakan diatur ininya, bagaimana Bapak Ibu inginkan untuk Google Form ini. Itu. Nih, dan jangan lupa klik wajib isi, misalkan soal ini harus diwajibkan untuk diisi Bapak Ibu. Klik wajib isi. Nih, seperti itu. Ini contoh misalkan soalnya ya, menggunakan misalkan diminta untuk upload file. Lagi nih, misalkan kita punya soal dengan kotak centang ya, kita mau pilih dengan bagian kotak centang nih, membuat soal dengan fitur kotak centang. Apa ya contohnya? Kalau masuk kotak centang ini, siswa memungkinkan untuk menjawab 2 jawaban. Kalau pilihan ganda tadi kan hanya 1 Bapak Ibu. Nah, sedangkan kotak centang ini bisa memungkinkan siswa-siswi Bapak Ibu memilih 2 atau 3 jawaban yang mungkin pilihannya benar. Misalkan gini soalnya ya. Contoh hewan yang berkembang biak, sama nih hewan lagi berbiak dengan cara melahirkan sekarang. Adalah kita buat nih, jadi siswa-siswi Bapak Ibu bisa mencentang berapa opsi yang kita buat. Kambing, kucing, sapi, lalu ayam, bebek, lagi ya, cicak misalkan gitu ya. Ini boleh, silakan Bapak Ibu tambahkan jawaban yang tambahkan opsi-opsinya. Lalu klik sini kunci jawaban. Bapak Ibu centang bagian jawaban yang benar nih. Kambing benar, contoh hewan yang melahirkan. Lalu kucing, sapi, ini ya 3 jawaban yang benar. Oke, kalau mau tambahkan masukkan jawaban, tambahkan lagi Bapak Ibu. Poinnya Bapak Ibu silakan diatur. Misalkan ini soal berapa poinnya, 10 lagi. Boleh Bapak Ibu. Klik selesai. Nah, wajib diisi, boleh tambahkan wajib. Itu contoh soal dengan metode pemilihan dengan kotak centang. Kita lihat lagi nih. Kita lihat lagi ya contoh previewnya. Klik ini seperti gambar mata tinjau. Jadi boleh Bapak Ibu intip-intip sedikit-sedikit jawaban kita sudah benar atau belum. Dalam pekerjaan kita nggak apa-apa kerjanya gini-gini dulu, dilihat dulu supaya nanti udah jalan panjang, tahu-tahu ada yang salah kan, ini kita harus ulang lagi. Nih contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, ayam, boleh bisa langsung
Ini Merkurius, dijawab lagi. Merkurius, oke. Lalu tambahkan file bisa. Ini contoh hewan yang melahirkan yang terakhir tadi. Misalkan kita jawab ini. Bagaimana ya? Nih, nanti mereka ini akan terkalkulasi nih nilainya berapa. Kita contohkan ya Bapak Ibu di sini. Kita mau tambahkan file aja contohnya ya. Tadi kan minta di-upload file. Nih, mau di-upload boleh, dari yang punya tisipan di drive juga boleh. Misalkan yang ada di drive. Bapak Ibu tinggal cari nih, di drive itu di mana ya saya simpan foto yang mau saya upload tadi. Boleh nih dicari. Misalkan yang ini ya, mana ya foto. Ini, misalkan aja Bapak Ibu. Karena kalau ini tadi tidak perlu lagi dicari ke perangkat kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan fitur drive. Lalu klik kirim. Nanti ada poinnya nih, berapa skornya. Lihat skornya nih Bapak Ibu. Wah, 20/30. Wah, ada yang salah nih. Yang mana ya? Nih, yang ini. Yang ini. Oke. Nah, yang ini tadi salah karena kita milih bebek. Jawaban yang benarnya apa dikasih tahu gitu Bapak Ibu. Oke, itu untuk menambahkan soal dengan cara yang ketiga tadi, keempat tadi melalui kotak centang. Lalu ada lagi nih pilihannya skala linier. Tadi Dropbox sudah ya Bapak Ibu, contohnya seperti di kita buat kelas tadi, mau pilihan kelas berapa bisa dari Dropbox. Nanti skala linier ini kita masuk ke survei aja Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan contoh yang tanggal dan waktu ya Bapak Ibu. Nih, tanggal dan waktu. Misalkan Bapak Ibu mau buat nih tanggal kelahiranmu. Tuliskan tanggal lahirmu gitu ya. Nah, nanti anak peserta didik Bapak Ibu tinggal cari tanggalnya, dia akan otomatis ada tampilan seperti kalender, akan memilih tanggal mana yang mereka mau isi sesuai dengan tanggal kelahirannya. Itu untuk penggunaan tanggal pada fitur ini. Selain tanggal, Bapak Ibu juga bisa menambahkan waktu, time-nya. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu mau buat soal waktu mengerjakan ujiannya jam berapa sih? Nih, waktu mengerjakan ujian. Nanti siswa-siswi Bapak Ibu akan menjawab ujian, mengisi jamnya berapa dan di menit keberapa dalam soal saat dia mengerjakan soal tersebut. Gitu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu untuk contoh soal yang Bapak Ibu dapat lakukan untuk membuat soal di Google Form ini. Lalu cara pengaturannya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada sesuaikan tema. Tema ada pilihan warnanya, warna merah, warna hijau, boleh juga tambahkan warna yang lain, banyak nih Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mau pilih gambar, mau tambahkan headernya, gambarnya, klik ini, pilih gambar. Nanti ada nih gambar-gambar yang disediakan oleh Google. Misalkan ini temanya kantor dan sekolah, ada juga ilustrasi. Ini ada ada berbagai temanya. Kemudian ada unggah juga nih, kalau misalkan Bapak Ibu ada sudah buat header sendiri, sudah punya gambar sendiri, bisa juga cari di perangkatnya Bapak Ibu. Begitupun dengan fotonya. Oke, bisa dicari juga fotonya di mana. Oke, misalkan kita menggunakan yang sudah ada nih di sini. Tadi temanya tentang sekolah ya, misalkan ini. Saya mau tema yang ini nih. Yang mana? Tema sekolah. Yang ada buku-bukunya gitu misalkan ya. Tadi aja ada bukunya. Ini. Klik yang ini Bapak Ibu. Lalu klik sisipkan. Maka nanti secara otomatis ada gambar buku tadi di atas ini nih Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Nah, ini menambah cantik tampilan dari Google Form kita Bapak Ibu kalau ada headernya. Gitu. Ini ya. Oke. Ini untuk pemilihan tema Bapak Ibu. Lalu yang ini tadi untuk melihat, lalu di sini ada setelannya. Nah, ini kita harus atur setelan untuk ujian ya Bapak Ibu. Nah, kumpulkan alamat email, boleh Bapak Ibu centang, boleh juga tidak, misalkan mau terpaut langsung ke alamat emailnya. Nah, yang ini perlu sekali untuk kita
kita fokuskan. Ini nih, perlu masuk di sini tercentang bahwa batasi untuk pengguna dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, SD, dan organisasi terpercaya. Jadi yang bisa ngisi ini yang punya domain SD aja Bapak Ibu. Kalau misalkan saya centang yang ini nih. Kalau saya centang yang ini berarti Bapak Ibu yang guru SMA, guru SMP yang domain emailnya belajar.id yang SMP dan SMA, dia tidak bisa ngisi nih. Jadi kita tidak perlu diconteng. Lalu misalkan Bapak Ibu siswa-siswinya hanya boleh mengirimkan satu tanggapan atau satu survei, tidak boleh berulang kali. Nanti kalau misalkan berulang kali, dia udah jawabannya kurang, nilainya kurang memuaskan, dia mau survei lagi. Nah, itu yang salah ya Bapak Ibu. Jadi, klik batasi ini. Ya, batasi ke tanggapan. Lalu di bawahnya ada edit setelah mengirimkan. Jadi bisa diedit kalau misalkan Bapak Ibu centang yang ini. Lalu misalkan diagram ringkasan dan respon teksnya mau dicentang, maka akan tampil diagramnya. Ini tidak perlu dicentang. Lalu tadi kan ada kita mau upload file Bapak Ibu. Di soal tadi kan ada ya bagian untuk mengupload file. Kita bisa atur nih file yang ingin diupload itu berapa. 1 GB yang maksimal, 10 GB, bisa juga sampai 1 terabyte gitu. Misalkan di sini saya 1 GB aja ya Bapak Ibu. Lalu klik simpan. Itu untuk pengaturan umumnya. Lalu ada juga ini presentasi, misalkan ini pertanyaannya mau dibuat acak. Boleh Bapak Ibu klik ini. Jadi pertanyaannya tidak berurutan antara nomor 1 sampai nomor sekian seperti itu. Lalu tanggapan atau konfirmasi setelah melakukan survei ini. Boleh, terima kasih telah mengikuti ujian online ini, misalkan gitu ya, tetap semangat dan gitu ya konfirmasinya. Seperti Bapak Ibu sering seperti di diklat ini juga kalau saya tidak salah ya, ketika mengklik submit dia akan ada link Google link Telegramnya untuk bergabung. Nah, itu pesan konfirmasi itu ditulis di sini nih, konfirmasi setelah mereka mensubmit jawaban tersebut. Lalu klik simpan gitu. Nih, kita preview lagi tadi nanti ya. Lalu setelan kirimnya Bapak Ibu. Nih, kalau misalkan ini nih, Bapak Ibu ingin berkolaborasi nih, misalkan kayak Bapak Ibu di IG Oku ini, panitia yang membuat form ini Ibu Rani nih yang buat form. Namun Bapak Ibu panitia yang lain ingin juga nih memantau perkembangan pesertanya, udah berapa ya yang masuk, di sini respondennya, bisa nih klikkan tambah kolaborator. Tambah kolaborator ini jadi akun-akun yang lain yang diundang di sini bisa bergabung untuk melihat form ini. Misalkan saya ingin undang Ibu Intan di sini nih. Ibu Intan saya undang untuk bisa mengedit file ini Bapak Ibu. Boleh ditambahkan pesan dulu, sampaikan ke Ibu Intan, tulis di sini Ibu Intan mohon cek kembali form ini, misalkan gitu ya. Misalkan Bapak Ibu juga panitia PPDB penerimaan siswa baru nih, ada beberapa TU-nya yang menggunakan Google Form ini. Nah, boleh tambahkan kolaborator. Jadi tidak hanya satu orang guru aja yang bisa mengaksesnya, namun bisa beberapa guru yang mempunyai akses untuk mengeditnya. Cara menambahkan yang tadi, diklik kirim tadi, lalu tambahkan alamat emailnya di sini. Ini contoh misalkan ditambahkan yang lainnya Bapak Ibu. Lalu klik kirim nih, jangan lupa. Nanti orang-orang yang kita kirimkan alamat email yang kita tuliskan tadi, mereka akan menerima notifikasi untuk bisa mengedit Google Form ini Bapak Ibu. Bisa melihat responnya sudah berapa, bisa mengedit segala hal, misalkan ada yang salah ketik, bisa semua kalau kita menambahkan kolaborator. Lalu di sini nih ada seperti gambar rantai, ini merupakan link yang akan dibagikan ke siswa untuk mengisi form ini. Nah, ini kalau ini panjang Bapak Ibu pendekkan aja nih. Nah, tinggal di copy lalu dibagikan ke siswa-siswi Bapak Ibu. Nah, kalau ini untuk menggunakan disematkan di website atau di blog. Nah, ini misalkan tautannya Bapak Ibu. Bapak Ibu salin dan bagikan kepada siswa-siswi Bapak Ibu tuh. Nih.
Setelah selesai, Bapak Ibu boleh intip lagi nih. Wah, udah selesai ya, udah fix nih. Saya mau kirim ke siswa-siswa saya. Oke, kita kirim nih. Sekarang saya contohkan Bapak Ibu untuk mengisi form yang sudah kita buat tadi. Silakan kita lihat bagaimana respon yang dapat. Nih, silakan Bapak Ibu coba isi dulu form yang sudah kita buat contoh soalnya tadi. Oke. Nanti bagaimana responnya boleh kita bahas bersama-sama. Di sini belum saya buat judulnya ya, misalkan UH1 gitu ya Bapak Ibu. Nih, dia akan otomatis tersimpan di Google Drive kita Bapak Ibu. Kita tunggu respon Bapak Ibu mengisi. Nah, di sini responnya nanti akan muncul nih. Udah berapa yang ngisi, berapa nilainya, rata-ratanya ada, rentangnya juga berapa, dan siapa aja yang mengisi jawaban ini semuanya akan ada ringkasannya gitu. Silakan isi terlebih dahulu Bapak Ibu untuk link ini ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk mengenai cara membuat soal dengan berbagai opsi. Tadi ada mengenai cara pilihan ganda, jawaban singkat, kemudian cara upload file, lalu ada Dropbox, drop sama ini ya, centang tadi. Itu Bapak Ibu. Nah, itu untuk soal. Sembari kita nunggu, nanti juga Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu mau ujian ulangan harian tadi ya. Nah, dibatasi sampai pukul 12 siang aja. Kalau jam 12 siang nanti siswanya tidak bisa lagi mengirimkan. Ini nih, klik yang ini nih. Tinggal digeser, nanti ketika Bapak Ibu menggeser, maka responden tidak akan bisa mengisi Google Form tersebut Bapak Ibu. Gitu. Oke, belum ada yang masuk kayaknya ini formnya. Oke. Nanti kalau hasilnya ada di sini nih. Ada membuat spreadsheet hasilnya. Di-download di spreadsheet. Oke, klik buat. Itu Bapak Ibu. Nih udah ada 2 yang masuk Bapak Ibu. Nanti secara otomatis juga akan masuk di spreadsheet-nya. Nih contoh dari Pak Agus atau Ibu Agus ini. Oke. Ini ya, nih dari Bu Rani. Mereka nanti ada ringkasan jawaban yang sudah dikirimkan oleh peserta atau responden kita. Nih, ini Bapak Ibu, dia langsung masuk nih. Mereka submitnya jam berapa ada, skornya ada, nih 30/30 berarti benar semua. Ini gitu. Nih, oke, ini waktu ujiannya mengerjakan semua diisi sama siswa-siswa Bapak Ibu. Jadi kita bisa pantau nih, oh Betty tadi salah jawabannya di nomor sekian. Lalu yang Ibu Agus ini, benar semua nih, wah mantap nih gitu. Jadi segala segala bagian yang diisi ini bisa kita pantau Bapak Ibu. Nah, selain saya yang buat file ini Bapak Ibu, Bu Intan juga bisa memantaunya karena saya sudah beri akses untuk bisa memantau Google Form ini. Dia bisa juga lihat siapa yang udah respon. Bu Intan bisa juga mengedit karena tadi ada fitur kolaborasi yang bisa kita masukkan guru-guru untuk bersama-sama mengedit file ini. Itu di Google Form ya Bapak Ibu. Nih semuanya ada ya. Nih. Nah, kita tadi kan buatnya di Google ini. Google Classroom. Maka dia nanti akan simpan Bapak Ibu otomatis langsung nyimpan di sini nih Bapak Ibu. Yang file yang udah kita buat nanti langsung tersimpan di sini. Sini udah 7 masuk. Oke. Nah, kita lihat nih. Di sini juga langsung otomatis Bapak Ibu nih. Di sini langsung otomatis nambah, nggak perlu di-refresh, nanti langsung nambah sendiri nih. Nih, gitu Bapak Ibu. Nih, seperti ini jawab Bumi. Salah kan nih. Jadi cuma sesuai dengan opsi yang sudah kita buat tadi, maka selain itu maka jawabannya salah. Seperti itu juga nih. Nih, gitu Bapak Ibu. Oke. Respon yang masuk ke Google Form Bapak Ibu. Nah, untuk memberi tanggapan, saya matikan nih. Nah, Bapak Ibu yang lain yang telat memberikan tanggapan, dia tidak bisa lagi nih mengirimkan respon. Seperti sama halnya siswa kita tadi, kalau kita matikan ini, Bapak Ibu dia nggak bisa lagi submit jawaban. Itu Bapak Ibu. Itu fungsi dari memberi tanggapan atau menambahkan kolaborator tadi juga. Kalau membuat salinan bisa di sini Bapak Ibu,
ada pindahkan ke sampah, misalkan ini salah, begitupun dengan bagian-bagian yang lainnya. Nah, di Google Classroom yang kita buat tadi Bapak Ibu, kita tugaskan nih, karena kita tadi buatnya dari sini kan. Nah, jadi dia otomatis ada di Google Classroom Bapak Ibu. Kita klik tugaskan, maka di tugas kelasnya nanti akan muncul beserta linknya ini, siswa-siswi tadi tinggal mengedit nih. Langsung muncul di sini, kita tidak perlu lagi melampirkan, masukkan topik, materi, lalu masukkan linknya, nggak perlu. Kalau kita buat Google Form yang dari tugas kuis yang ada langsung dari Google Classroom, dia langsung ada di sini di Google Classroom-nya. Itu contoh pembuatan soal atau kuis dengan menggunakan Google Form. Lalu nih, yang kedua, kita akan membuat survei nih, survei mengenai survei ya. Tadi kan udah buat soal, sekarang kita gunakan Google Form untuk membuat survei. Oke, kita buat dari sini, kita buat dari Drive, kita klik Google Form, maka dia akan membuka jendela baru. Oke, misalkan kita mau buat survei liburan, Bapak Ibu ya. Survei liburan. Misalkan nih, Bapak Ibu mau ada tugas akhir kuliahnya gitu ya, membutuhkan survei, tidak perlu lagi misalkan Bapak Ibu mau datang langsung kan, atau sekarang sering banget ya kita ngisi responden tentang produk ini gitu. Nah, kita bisa pakai Google Form ini nih untuk mengisi survei ini, memberikan survei kepada responden. Lalu ini klik judulnya, jangan lupa untuk menu nama file ini supaya kalau kita cari di Google Drive kita nggak kebingungan di mana nih filenya. Oke, kita akan membuat survei. Di survei Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ingin surveinya random, nggak perlu tahu nama orangnya, nggak perlu dibuat. Tapi kalau ingin mengetahui nama yang kirim siapa, boleh tambahkan nama, misalkan alamatnya, atau apanya gitu ya, boleh. Misalkan ini nggak perlu ya, kita nggak perlu nambah orang yang sudah mengirim survei. Kita klik di sini, survei liburan. Kita tadi udah belajar ada jawaban singkat, ini ya, ini kalau paragraf mudah ya Bapak Ibu, lalu pilihan ganda, centang, Dropbox, upload file. Nah, sekarang kita akan belajar yang 3 ini, skala linier, isi pilihan ganda, dan peta kotak centang. Sekarang kita pilih yang skala linier. Nih, misalkan liburan ya, ini aja, bagaimana tanggapanmu terhadap kota Palembang misalkan ya. Nih, ada 1 sampai 5 nih kalau Bapak Ibu mau buat 5, atau mau 1 sampai 3 aja boleh surveinya ya. Lalu yang pertama, kalau 1 berarti kurang baik misalkan ya, kurang indah misalkan gitu ya, kurang baik aja. Lalu ke arah 3-nya baik nih. Nah, apakah ini wajib diisi? Perlu, wajib diisi. Kita lihat lagi bagaimana ya tampilannya. Boleh lagi intip-intip dulu. Nah, nanti responden akan memilih salah satu jawaban nih. Kalau bulat-bulat seperti ini Bapak Ibu, maka berarti hanya 1 nih yang bisa dipilih. Sedangkan kalau petak segi 4 opsinya, berarti boleh lebih dari 1 yang diisi. Itu Bapak Ibu. Nah, itu yang skala linier ya. Lalu contoh lagi kita pakai yang isi pilihan ganda. Ya. Kota mana, misalkan ya, kota mana yang ingin dikunjungi nih. Kota mana yang ingin dikunjungi? Baris pertama di Pulau Sumatera misalkan ya, Pulau Sumatera. Ibu klikkan di sini. Medan, Banda Aceh misalnya, Pekanbaru gitu ya. Boleh ditambahkan sesuai opsinya Bapak Ibu. Lalu baris keduanya apa ya? Misalkan sini kurang pas sih kayaknya ini kalau misalkan pertanyaannya kayak gini. Aplikasi Google aja ya. Aplikasi Google apa yang Anda kuasai. Gitu ya. Misalkan Google Slide. Nih, Google Slide bagaimana ya, kita intip-intip dulu nih tampilannya seperti apa nih. Oh, gini nih. Oh, kalau yang ini tadi 1 nih Bapak Ibu dipilih.
Oke, boleh deh yang Sumatera tadi. Nih. Ya. Gunakan aplikasi Google apa yang sudah Anda kuasai. Kurang tepat sih soalnya kayak gitu. Slide misalkan enggak sih, yang mana aja. Kota mana yang ingin Anda kunjungi ya Bapak Ibu? Tadi Pulau Sumatera, ini Sumatera. Lalu di Pulau Jawa, boleh Bapak Ibu silakan tambah barisnya sesuai dengan opsi yang Bapak Ibu ingin buat gitu. Lalu nih, setelah tadi belum diconteng ya, wajib diisinya Bapak Ibu. Kita conteng dulu nih. Contengkan Bapak Ibu. Apakah perlu satu tangkapan di setiap baris? Boleh. Ataukah cuma sekali? Boleh juga Bapak Ibu. Di sini untuk menduplikasi, lalu ini untuk menghapus. Untuk menghapus kolom-kolomnya tinggal di XXX aja Bapak Ibu. Gitu. Next, kita akan tambahkan opsi nih. Apalagi tadi? Sudah sampai sana tadi kita ini, petak kotak centang nih Bapak Ibu. Petak kotak centang ini memungkinkan untuk mengisi banyak ini nih, banyak bagian nih. Banyak bagian, bukan hanya satu. Kalau yang bulat, kalau misalkan Bapak Ibu ketemu Google Form, opsinya bulat, berarti satu yang boleh dipilih. Sedangkan kalau banyak, itu petak, itu berarti boleh beberapa opsi bisa dicentang nih Bapak Ibu. Apa ya, contoh soal petak nih, kota mana yang prioritas tujuan wisatamu. Contohnya Sumatera. Kota, kita tambahkan lagi. Kalau tadi kan pilihnya cuma satu nih, kalau yang pertanyaan sebelumnya. Sedangkan pertanyaan kedua yang ini, ketiga ini, kita memungkinkan untuk memilih lebih dari satu. Contohnya Medan, Padang, Jambi, kemudian Padang, Jambi, kok lupa. Jambi gitu ya, Palembang, bebas Bapak Ibu mau ditambahkan sebanyak apapun boleh Bapak Ibu. Ataupun Bapak Ibu ingin membuat survei gini ya, aplikasi Google yang sudah kamu kuasai gitu ya. Di sini Bapak Ibu buat Google Docs, Google Slide, baris-barisnya diisi semua ya, Google Docs, Google Slide, Google ini apa segala aplikasi yang ingin sudah dikuasai, lalu kolomnya diisi. Apakah sudah paham atau belum? Boleh Bapak Ibu. Gitu. Ini tadi kelebihan, boleh kita close Bapak Ibu. Nih, gitu ya. Nih, sekarang kita intip-intip dulu. Jadi gini nih, kalau Bapak Ibu akan melakukan survei, kurang baik, bagaimana tanggapanmu terhadap Kota Palembang? Baik, akan diisi. Kota mana yang ingin Anda kunjungi? Kota Medan, cuman pilih satu nih. Kalau misalkan opsinya bulat. Kota mana yang prioritas tujuan wisatamu? Misalkan ingin ke Padang, saya juga pengen ke Medan, pengen juga ke Jambi. Lalu kirim Bapak Ibu. Nah, survei tadi akan masuk nih ke responden, sama seperti kita membuat soal tadi, maka dia akan masuk ke respondennya. Responsnya udah berapa? Ada pemberitahuannya? Oh, di sini yang milih Medan, yang milih kota ini, semuanya ada pemberitahuan Bapak Ibu. Nah, jangan lupa ketika Bapak Ibu ingin melakukan survei, nah ini kalau misalkan Bapak Ibu ingin melihat jawaban per pertanyaan. Nih, pertanyaan 1, bagaimana ya responnya? Oh, seperti ini. Lalu pertanyaan kedua, pilih yang ini. Tadi bagaimana responnya, gitu juga seterusnya. Seperti tadi, juga Bapak Ibu jangan lupa untuk mengatur pengaturan, karena ini merupakan hal penting ya Bapak Ibu. Jangan lupa ini nih, ini nggak usah dicentang kalau misalkan yang mau isi survei dari berbagai domain, bukan hanya dari domain SD. Gitu. Kalau mau satu tangkapan, boleh Bapak Ibu. Kumpulkan alamat email, maksudnya sini nanti jawabannya akan dikirim ke email, boleh juga. Tergantung Bapak Ibu mau ini dibuat seperti apa pengaturannya, jangan lupa diatur sedemikian rupa baiknya. Kemudian, oke, ini ya, klik simpan. Lalu
Dan yang hal penting lainnya adalah Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ingin berkolaborasi tadi, jangan lupa juga nih masukkan kolaboratornya. Nih. Nih. Lalu di sini juga nih ada pesannya, boleh juga Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu explore boleh seperti apa, karena di Google Form ini kita bisa kerja bukan hanya kita sendiri, bisa kerja sama-sama seperti halnya dengan aplikasi Google yang lainnya seperti Google Docs, Google Slide, dan Google Sheet. Kita memungkinkan untuk bisa bekerja sama bersama-sama dengan fitur yang ada kolaboratornya tadi. Nah, ini tadi langsung tersimpan otomatis Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat survei, kan misalkan Bapak Ibu buat surveinya malam ini, mau lihat nih survei yang udah masuk berapa banyak ya, sebagaimana ya. Nah, Bapak Ibu buka drive Bapak Ibu nih. Tadi kita buat survei tadi, nama surveinya survei liburan ya. Saya tadi di sini nih, saya buat di Google Drive ini ya. Klik aja di sini nama filenya, survei liburan. Oh, ini nih filenya. Kita buka Bapak Ibu. Cari di Google Drive. Ini nih muncul lagi. Mau diedit lagi boleh. Mau lihat responnya boleh. Mau diatur tampilannya juga boleh Bapak Ibu. Nah, itu ya. Jadi penggunaan fitur Google Form ini akan terkait ke Drive kita tadi. Begitupun dengan fitur-fitur yang lainnya akan juga bisa terkait ke Google Drive sebagai tempat penyimpanan kita, itu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu aja Bu Rani mengenai Google Form. Nanti juga boleh di tanya jawab mengenai Google Form. Nanti kita buka sesinya.